Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Ketua UKM LDK akan memperkenalkan apa itu UKM LDK. UKM Lembaga Dakwah Kampus sendiri di Politri termasuk UKM yang sangat baru didirikan. Tepatnya tahun 2019, mungkin sudah hampir 1 tahun lebih sampai sekarang. UKM ini menurut informasi yang saya dapat didirikan dasar dari ide Kang Fikri yang mana sekarang sebagai Presiden Mahasiswa. Menurut Kang Fikri, hampir semua kampus mempunyai UKM LDK ini, namun di Triguna belum ada. Karena aspek itulah Kang Fikri membuat ide untuk mendirikan UKM LDK. UKM Lembaga Dakwah Kampus di Triguna sendiri dinamakan UKM LDK Nurul Ilmi. Apa itu UKM Lembaga Dakwah Kampus? Lembaga dakwah kampus merupakan salah satu bagian dari dakwah secara umum. Dakwah kampus bergerak dalam sebuah miniatur masyarakat kecil yang bernama masyarakat kampus. Oleh karena itu, dalam menjalankan roda dakwahnya, dakwah kampus memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan dakwah di wilayah lain. Dengan kata lain, pola dakwah kampus tertentu akan berbeda dengan pola dakwah remaja masjid atau pola dakwah di perkantoran dan sebagainya. Dalam kegiatan UKM LDK ini, saya membuat sistem di mana ada yang sebagai pengisi materi, ada yang sebagai mustami atau bisa disebut jemaah. Nah, siapa yang menjadi pengisi materi? Yang sebagai pengisi materi yaitu orang-orang yang memang siap dan mempunyai ilmu terutama dalam bidang agama. Untuk saat ini secara bergantian mulai dari pembina UKM LDK sendiri, Bapak Rija, Kang Fikri, anggota UKM LDK sekaligus Presiden Mahasiswa, dan saya sebagai ketua. Namun untuk pembina belum, insya Allah tahun sekarang pembina UKM akan mengisi materi. Nah, untuk yang menjadi mustami atau jemaah yaitu adalah ya anggota semua yang ikut dalam anggota UKM kecuali pengisi materi. Nah, materi-materi yang disampaikan itu beragam, mulai dari fikih, tentang akidah, dan lain sebagainya, termasuk saya sendiri tentang fikih. Dakwah kampus ini sifatnya terbuka, berorientasi kepada rekrutmen dakwah di kalangan civitas akademika secara umum. Untuk menjalankan roda dakwah kampus, maka dibutuhkan personil, yaitu aktivis dakwah kampus atau ADK. ADK adalah kader dakwah dan tarbiyah yang memiliki peran dalam dakwah kampus. Peran yang dilakukan bisa berupa sebagai pengurus lembaga dakwah kampus, murabi kampus, dan sebagainya. Peran ADK ini bisa dijalankan oleh kader dakwah yang bertitel mahasiswa atau dosen, atau kader dakwah lainnya yang bersinggungan dengan dakwah kampus. Artinya, yang pertama, LDK UKM UKM LDK di Politri ini membutuhkan personil baru. Nah, personil yang sekarang ini mungkin sebagian tidak melanjutkan, sebagian melanjutkan. Nah, untuk tahun sekarang sedang mencari rekrutmen atau personil atau anggota-anggota baru. Diharapkan dari rekan-rekan mahasiswa baru banyak yang berminat masuk dalam UKM LDK ini. Itu yang poin yang pertama.
Yang kedua, di mana adanya generasi yang mungkin sebagai pengisi materi dan sebagai anggota. Nah, jadi yang ikut LDK itu tidak semuanya tahu tentang agama. Satu. Yang pertama, yang masuk LDK itu uh, ada peluang bagi orang yang mempunyai ilmu agama yang bisa dimanfaatkan. Nah, jadi yang mempunyai ilmu agama bisa masuk, nanti bisa menjadi pengisi acara, pengisi materi. Mungkin nanti saya akan berunding dengan Kang Pikri gitu. Sistem untuk yang ingin mencalonkan atau yang ingin menjadi pengisi materi itu mungkin ada tes tersendiri. Nanti saya akan mengobrol dengan Kang Pikri. Itu yang pertama. Nah, untuk yang misalkan saya mah ilmu agamanya kurang, justru itu. Kalau kita ngerasa kita kurang, kita ikut UKM ini supaya apa? Supaya wawasan kita menambah, ilmu kita menambah. Lanjut. Nah, lalu yang ketiga itu adanya alumni yang bersifat Islami atau mempunyai karakter Islami. Jadi kan bagus gitu kan. Lulusan dari Politeknik Triguna itu selain pinter jelasnya ternyata alaknya bagus gitu kan. Karena apa? Karena di dalamnya itu ada UKM, LDK gitu kan. Dimana di sini adalah membentuk karakter menjadi akhlak yang lebih baik. Nah, waktu UKM sendiri, kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Senin. Kalau masalah waktu jam berapa itu tidak tidak sesuai. Di sini jam 13.40, terkadang tergantung nanti jadwal. Kalau jadwalnya itu paling terakhir jam 1 ya bisa jam 1. Terakhir jam 12 pulang kuliah bisa jam 12. Ini kemungkinan paling telat itu jam 13.40. Tidak lama, mungkin paling lama itu 45 menit gitu kan. Biasanya itu mulai dari jam 2 sampai jam 3 kurang pun sudah selesai. Ini struktur organisasi: Ketua Dede Mukti Tamim, saya sendiri, Sekretaris Nelis Nur Apia, Bendahara Sahla Aprilia. Di UKM LDK ini mempunyai departemen-departemen, di antaranya ada 3 departemen. Yang pertama Departemen Syiar, yang kedua Departemen Kemuslimahan, yang ketiga Departemen Media dan Informasi. Departemen Syiar ya yang mengurusi nanti kalau ada yang ingin menjadi pemateri dalam UKM LDK anggota sendiri, itu akan berhubungan dulu dengan Departemen Syiar dalam segala tes dan lain sebagainya. Departemen Kemuslimahan mempunyai program, yaitu program bulanan, kajian bulanan. Departemen Media dan Informasi yaitu yang mengambil dokumentasi setiap kegiatan dan yang membuat media-media tentang LDK. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa Politeknik Triguna Tasikmalaya dengan jumlah anggota yang terdapat sebanyak 35 orang. Daftar anggota terlampir. Nah, lanjut saja nanti di akhir. Ini dokumentasi kegiatan UKM LDK yang baru. Ini kegiatan dari Departemen Kemuslimahan yang baru sekali terakhir itu sekitar bulan akhir tahun kalau nggak salah, sebelum ada corona ini. Nah, ini dokumentasi kegiatan UKM LDK. Ini kegiatan dokumentasi dalam kegiatan kajian bulanan. Untuk kegiatan rutin mingguannya tidak dimasukkan.
mohon maaf. Oh, ini nama-nama anggota. Nah, ini nama-nama anggota, 35 anggota. Nah, UKM ini adalah UKM yang baru berdiri. Alhamdulillah, ketika baru berdiri pun banyak yang ingin masuk, banyak yang saling ingin belajar di sini. Termasuk saya juga di UKM ini niatnya untuk belajar, untuk memperdalam pengetahuan gitu kan. Jadi sama-sama belajar. Namun dikarenakan dimana di Politeknik Triguna itu jadwal kuliahnya reguler pagi dan sore, jadi tidak sepenuhnya 35 ini tidak sepenuhnya 35 ini hadir gitu kan. Kebanyakan kan yang sore sambil kerja dan lain sebagainya itu, jadi yang hadir yang sore itu sebagian, tapi sebagian, tidak terlalu banyak. Nah, nah terima kasih. Jadi pesan saya sekarang itu yang pertama, UKM LDK itu sedang mencari generasi-generasi baru. Yang kedua, jangan takut. Kebanyakan saya mendengar teman-teman saya itu takut masuk UKM LDK itu karena takut masalah tentang agama, belum tahu, belum paham itu. Padahal sama-sama belajar, kita juga di UKM LDK itu sama-sama belajar. Tapi tidak mungkin saya menganggap wajar kenapa UKM LDK itu lebih sedikit dari UKM yang lain anggotanya. Yang pertama, masih UKM baru yang pertama. Yang kedua, ya namanya orang kalau dibandingkan gitu kan, antara orang yang berangkat ke masjid dengan orang yang berangkat ke kantin, lebih banyak orang yang berangkat ke kantin. Sama sini juga, lebih banyak orang yang masuk UKM yang lain dibanding UKM LDK. Dengan alasan apa? Takut tidak bisa. Padahal misalkan saya masuk UKM menyanyi misalkan, saya itu tidak bisa menyanyi misalkan, tapi saya ingin bisa gitu kan, saya masuk UKM menyanyi gitu kan. Sama ketika saya tidak bisa, tidak mengetahui atau ingin menambah wawasan tentang agama, ya kita masuk dalam UKM LDK. Intinya kita sama-sama belajar, itu satu. Yang kedua, jika ada mahasiswa yang masuk LDK lalu ingin menjadi pemateri, silahkan nanti hubungi saya sebagai ketua ataupun Kang Pikri sebagai anggota sekaligus presiden mahasiswa. Nanti itu akan ada tes sendiri untuk anggota yang ingin mengisi materi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.